Ya, mereka mengenakan biaya pada kami mengenakan biaya pada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah? Pernyataan itu disampaikan Donald Trump saat mengumumkan tarif baru Amerika terhadap sejumlah negara. Dikhawatirkan tarif baru itu akan berdampak termasuk pada Indonesia yang dikenakan tarif tinggi sebesar 32%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor untuk beberapa produk termasuk tekstil, minyak sawit, dan komponen elektronik. Trump mengklaim keputusan menaikkan tarif impor ini untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So, 67%, I think you can, for the most part, see it. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. Namun Indonesia termasuk negara yang terdampak. Kenaikan tarif impor ini juga merupakan bagian dari perang dagang Amerika dan Tiongkok yang dinilai akan menambah ketidakpastian ekonomi global. Tapi satu sisi yang lain, ketika Tiongkok sulit untuk masuk ke pasar Amerika karena banyak hambatan dagang, mereka akan mencari alternatif pasar. Nah, Indonesia ini 2024 saja, Januari sampai Desember, impor dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia sudah naik 33%. Oke. Jadi artinya kita juga harus bukan Indonesian first policy sebenarnya, tapi paling tidak kita juga bersiap-siap untuk menangkal banjirnya barang-barang terutama dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Pemerintah Indonesia diharapkan menyiapkan strategi termasuk negosiasi bilateral untuk pengecualian tarif hingga mencari pasar ekspor alternatif. November tahun lalu Menteri Keuangan pernah mengungkapkan agar pemerintah waspada atas berbagai faktor yang bisa melemahkan laju pertumbuhan ekonomi termasuk tarif impor yang tinggi. Dan kita tentu akan terus melihat bagaimana pertumbuhan terutama dikaitkan dengan persaingan global, dan kalau kita lihat trade akan menjadi salah satu isu yang paling menonjol dan kontensius, yang paling tegang ya dari pergaulan antar negara. Karena sekarang hampir semua negara tidak segan menggunakan tarif atau dalam hal ini perang dagang di dalam menjaga industri maupun perekonomian masing-masing. Di tingkat konsumen, kenaikan tarif berpotensi mengakibatkan meroketnya harga produk impor dari Amerika Serikat seperti susu dan gandum. Indonesia masuk kategori tertinggi yakni 32%. Trump juga mengenakan tarif tinggi ke negara lain seperti pada China, Uni Eropa, dan Vietnam. Namun negara-negara dengan surplus perdagangan besar tapi tarif rendah seperti Inggris, Australia, dan Brazil mendapatkan tarif tetap 10% tambahan. Tim Liputan Metro TV. Kebijakan Trump menjadi ujian bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Lantas, langkah apa saja yang mestinya disiapkan oleh pemerintah agar ekspor tidak anjlok dan laju pertumbuhan ekonomi tidak terhambat? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wianto, dan ekonom Ferry Latuhihin. Pak Ferry, Pak Wihadi, selamat malam. Ya, malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Pak Wihadi, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%. Apakah ini kebijakan yang adil untuk Indonesia, Pak Wihadi? Jadi begini, kita tidak bisa mengatakan ini adil atau tidak, tetapi ini kan memang merupakan kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat. Dan kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah US pada saat ini, dengan mengenakan tarif tidak hanya Indonesia, tetapi kita melihat semua negara yang mempunyai surplus perdagangan kepada Amerika. Dan ini kita lihat bahwa kita bukan tertinggi dan bukan rendah, tapi kalau kita melihat negara tetangga seperti Vietnam,
ya itu dikenakan lebih tinggi kenaan tarifnya. Nah, hal ini memang kalau kita bicara adil atau tidak, tetapi kalau kebijakan pemerintah Amerika seperti ini, maka kita mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah US dalam hal ini terhadap pengenaan tarif-tarif itu. Karena bagaimanapun juga bahwa kita tentunya melihat bahwa pengenaan tarif itu tidak bisa dikenakan secara flat seperti itu, tetapi kan kita melihat berbagai macam barang yang diekspor ke Amerika. Dan ini kan tentunya ada satu negosiasi dan kita mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika dalam mereview tarif dan bagaimana nanti ke depannya dalam perdagangan ke depan. Pak Widi, apakah pemerintah sudah mengantisipasi mengenai kebijakan Trump ini sebelumnya? Sebenarnya sudah antisipasi itu tentunya sudah dilakukan, tentunya dengan berbagai macam hal yang kita dorong adanya suatu bagaimana menciptakan produk yang penuh efisiensi, di mana kita menginginkan adanya sesuatu daya saing yang lebih baik dan kemudian juga harga yang kita inginkan bahwa ini dapat bersaing. Nah, ini kan sesuatu hal yang memang seringkali kita mesti harus juga melakukan introspeksi pada masalah ini, karena kita melihat mungkin perlu yang namanya kita ada suatu reformasi birokrasi kita terhadap perizinan dan segala macam, sehingga investasi itu yang kita bisa dorong. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kan memang batu ujian pertama, karena kita melihat bahwa pemerintahan yang sekarang ini kan memang boleh katakan baru 5 bulan, tentunya masih banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Dan ini antisipasi ini tentunya sudah akan kita lihatkan, dan nanti kedepannya kita dorong pemerintah ini untuk segera untuk bernegosiasi dengan pulang kepada pemerintah Amerika. Ya, Pak Ferry, Indonesia tidak boleh marah dengan Amerika karena kita pun juga memberikan tarif yang tinggi juga untuk produk-produk dari Amerika Serikat. Ini logika yang kemudian digunakan oleh Donald Trump ketika ia mengeluarkan tarif ini. Apakah logika ini sebetulnya bisa kita terima, Pak Ferry? Ya, gini ya, kalau soal bisa diterima atau tidak bisa diterima tentu relatif ya, Pak ya. Yang jelas tadi apa yang Pak Wiladi katakan, we are not alone ya. Seluruh dunia juga kena ya, semua negara ya. Dengan reciprocal tarif yang tadi dikatakanlah kalau kita memang mengenakan tarif efektifnya 68% atau 64% barang-barang yang masuk dari USA ke negeri kita, Trump bilang kalau gitu setengahnya aja 32%. Nah, apakah itu fair? Apakah itu memang cengli lah istilahnya ya? Saya rasa tergantung daripada sudut pandang kita. Satu, tapi itu juga tidak penting sebetulnya ya. Yang sekarang paling penting buat kita bukan mempermasalahkan itu apakah itu adil atau tidak adil, tapi bagaimana kita mengelola shock ini ya dengan baik. Di mana peranan negara, terutama yang paling saya takuti sebetulnya bukan peranan pemerintah, tapi peranan bank sentral. Karena ini impact-nya yang juga tidak boleh dianggap enteng adalah terhadap currency. Ya, ini yang sangat mengerikan sebetulnya ya. Nah, kalau kita lihat tadi dolar sudah menuju 16.750, nah ini tidak terlepas daripada tadi apa yang dikatakan oleh Trump, ya kan, kita berlakukan ini tarif ya kan ya. Nah, ini tugas berat dari bank sentral kita yaitu BI, bagaimana mengintervensi atau memanage currency fluctuation atau pelemahan rupiah ini dengan baik. Jadi bukan pemerintah aja yang sulit menghadapi ini, tapi juga bank sentral ya. Bank sentral kita ketahui memang tugasnya menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kembali lagi, apakah memang bank sentral punya kemampuan untuk memanage itu dengan baik? Nah, ini pun masih menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena selain adanya tadi external issues, kita juga banyak internal issues ya. Itu juga kita tidak bisa hindari. Nah, ini akibatnya adalah menjadi double shock. Shock dari eksternal, shock dari internal. Sebelum shock eksternal yang sudah diantisipasi, memang kita sudah tahu kita punya masalah internal, mengenai defisit APBN, mengenai utang kita yang naik terus, mengenai PHK, ya kan ya, mengenai rendahnya kemarin kita lihat bagaimana orang mudik ya, kan merendahkan daya beli kita lemah gitu. Nah, sekarang datang external shock yang menghantam currency kita juga tadi 16.750. Jadi kita tidak lagi mempermasalahkan apakah ini adil atau tidak adil, karena pertama adalah itu keputusan
keputusan Trump terhadap semua negara di dunia, bukan kita aja. Kalau kita yang memang satu-satunya, yang lain di-treat lebih baik, mungkin kita bisa mempermasalahkan ini tidak adil, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya kan, dalam menghadapi shock ini, dan juga jangan lupa yaitu bank sentral kita, karena tekanan terhadap rupiah ini sangat tinggi. Tapi langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mereduksi dampaknya terhadap Indonesia apa, Pak Ferry? Seperti tadi Pak Wiradi bilang ya, kalau memang kita bisa nego dengan Trump ya kan dengan baik ya kan untuk lowering dia punya tarif rate ya, kalau nggak salah Malaysia melakukan itu juga ya kan, atau negara lain lah ya. Dan tentu akan jauh lebih baik ya, akan lebih baik lah ya, tidak separah ini ya 34%. Misalnya kalau diturunkan aja menjadi 20% kan itu something ya gitu loh ya. Jadi kalau dilihat dari pemerintah apa yang bisa dilakukan dalam real fundamental ekonomi kita, saya kira ya kita tidak terlalu banyak opsi ya Pak ya. Karena kembali lagi dan itu juga sebetulnya kita nggak terlalu nggak maksud saya begini. Dalam hal trade tadi kita tidak perlu terlalu cemas ya, karena porsinya juga kan nggak 100% ekspor kita ke Amerika ya. Kalau nggak salah cuma dari total ekspor kita cuma 11% lah ya. Dan kalau ngomong amountnya juga cuma 20-an miliar US dollar gitu kan ya. Trade surplus kita juga nggak besar-besar banget. Yang saya takutkan justru adalah impact-nya terhadap pasar keuangan, yaitu dolar tadi. Ya, jadi kalau real sektor sih saya tidak, istilahnya bukan saya dianggap tidak penting ya, tapi itu yang jauh lebih penting adalah kembali lagi impact-nya terhadap capital flows dan nilai tukar kita, nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah ini jauh lebih mempunyai impact ketimbang tadi di dalam real sektor perdagangan antar negara. Baik Pak Wiyadi, apakah memang dampaknya semengkhawatirkan itu untuk Indonesia dengan adanya tarif baru ini? Ya, yang ke saya atau Pak Wiyadi? Silakan, Pak Wiyadi. Ke saya ya. Ya, Pak Wiyadi, silakan. Ya, jadi begini, kalau apa yang terjadi hari ini terhadap currency, memang karena posisi saat ini kan BI sedang tutup, sedang tidak beroperate karena libur Lebaran, dan ini diperkirakan sampai dengan hari Senin. Dan ini kan memang pasar currency yang memang sedang berjalan di Singapura. Nah, memang apa yang dikhawatirkan hal seperti itu bukan tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau kita melihat saat ini bahwa dengan adanya pengenaan tarif itu, maka kemungkinan terbesar bahwa Amerika sendiri juga akan mengalami inflasi. Dan saya kira kita sedang menunggu langkah daripada The Fed untuk apakah menaikkan atau menurunkan suku bunganya. Dan ini memang akan mempunyai pengaruh terhadap bagaimana situasi dan kondisi global terhadap permasalahan daripada keuangan ini. Dan ini satu hal yang memang baru hari ini, dan kita juga reaksi ini tentunya kita harus berhati-hati, dan hal ini tentunya juga persiapan dalam menangani seperti ini. Ada satu keuntungan dan ada kerugian dalam hal ini. Kenapa kita pada hari ini libur? Karena libur kita juga bisa melihat bagaimana situasi realnya, karena kita tidak melakukan apa-apa dan kita bisa melihat seperti apa sebenarnya reaksi market pada saat ini. Dan pada saat kita melalui perdagangan yang akan datang pada saat hari Selasa, tentunya kita akan melihat bagaimana BRI mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas daripada currency kita. Jadi ini kita semuanya mempersiapkan ini, dan saya kira walaupun libur dan memang kantor tidak operate secara resmi, tetapi tentunya kita semua berkomunikasi dalam hal ini bagaimana mengantisipasi kebijakan Trump ini. Baik, Pak Ferry, produk-produk ekspor kita sudah pasti akan mengalami tekanan begitu, tapi dampak langsung yang akan dirasakan oleh masyarakat itu apa dengan adanya kebijakan ini? Ini, yang udah jelas dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita lah ya Pak ya. Saya lihat tadi OCBC telah mendowngrade pertumbuhan ekonomi kita dari 4,9% menjadi 4,7% akibat ulahnya Trump. Ya, bukan akibat ulah kita, tapi akibat ulah Trump ini, OCBC memutuskan untuk mendowngrade dari 4,9% ke 4,7%, ya kan? Nah, menurut saya itu wajar, ya kan? Karena tadi kembali lagi ekspor akan mengalami kendala, ya kan? Sehingga sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi juga berkurang. Maka total secara agregat pertumbuhan ekonomi kita juga tidak bisa diharapkan lagi 4,9% atau 5% menurut OCBC. Jadi sekitar 4,7%. Nah, impact-nya terhadap masyarakat itu sendiri
dengan sudah bergulirnya, maaf ya, di sektor tekstil ya, istilahnya ini udah bergulir PHK ya kan, sebelum Trump mengenakan tarif ini. Nah sekarang dikenakan lagi tarif juga di sektor yang sama, saya kira ini memperburuk suasana ya. Bukan tidak mungkin PHK akan bertambah gitu loh ya. Hitung-hitungan logikanya seperti itu, rasionalnya ya. Nah sekarang bagaimana pemerintah menghadapi ini? Nah itu kebijakan yang kita harapkan dari pemerintah muncul untuk sama sekali menjaga dalam kasus force major seperti ini, punya kiat-kiat untuk mengurangi atau memitigasi risiko akibat ulah Trump ini. Tapi secara total memang saya setuju dengan OCBC kalau ini tetap berlangsung. Saya dari Paribus ya, tanpa mitigasi pemerintah itu bisa jadi memang pertumbuhan ekonomi kita ini akibat ulah Trump cuma sekitar 4,7%. Itu dari kacamata total agregat, yaitu total output kita pertumbuhannya cuma 4,7%. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang 5%, 5,02%, tentu ini boleh dibilang pukulan yang lumayan lah Pak ya. 0,3% itu lumayan buat Indonesia. Terutama di sektor manufacturing seperti footwear ya kan, kaos kaki ya kan, baju, celana, ini kan barang-barang ekspor kita termasuk furniture. Nah kalau ini kena imbasnya ya saya khawatir selanjutnya akan dipass through kepada PHK. Oke, baik, semoga itu tidak terjadi. Pak Wihadi, berbicara mengenai langkah ke depan dalam langkah negosiasi itu tadi, apakah kita perlu mempertahankan tarif 64% terhadap barangnya Amerika Serikat? Tentunya kan kita ingin tarif itu turun tentunya, tapi kalau kita melihat daripada nilai ekspor kita dan barang-barang yang diekspor kita, memang yang terbesar itu adalah minyak sawit. Ya, jadi kalau kita bicara minyak sawit, saya kira mungkin tidak mempunyai pengaruh terlalu signifikan karena pemain sawit ini sangat terbatas dan kita Indonesia masih menjadi utama lah dalam perdagangan sawit ini. Nah kemudian kalau kita bicara mengenai masalah beberapa tentunya perikanan juga ini juga ekspornya tinggi, dan kemudian kalau kita melihat daripada industri-industri yang lain, itu banyak industri-industri yang sebenarnya mereka itu adalah merupakan manufacture yang memang membuat untuk kebutuhan Amerika Serikat. Jadi kita lihat garment itu memang banyak yang mereka justru sebenarnya hanya sebagai maklun, dan ini memang dalam hal ini tentunya kebijakan ini adalah kebijakan yang kita lihat bahwa pengenaan tarif ini tentunya akan mempengaruhi daripada brand Amerika itu sendiri. Apakah itu akan menjadi sesuatu hal yang masih bisa diterima oleh Amerika dalam hal ini. Tapi tentunya langkah ke depan ini kita ingin pengenaan tarif itu diturunkan, dan tentunya kalau memungkinkan kan kita dengan variasi daripada produk-produk yang saya sebutkan tadi, tentunya tarifnya akan berbeda, dan ini kita harapkan untuk bagaimana untuk tetap tenaga kerja yang industri-industri yang membutuhkan tenaga kerja banyak ini tidak dikenakan tarif yang terlalu tinggi. Dan ini semuanya kita akan mereview apa yang sudah dilakukan oleh Amerika, dan dalam hal ini memang review USTR itu memang kita juga mendapatkan, dan tentunya ini menjadi acuan pemerintah untuk mendorong perbaikan-perbaikan secara internal sendiri dalam penanganan industri ini. Baik, kita akan tunggu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dan berharap semoga kemudian dampak ekonomi negatifnya bisa diminimalkan. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Wihadi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.